Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan analisis. Sekarang kebijakan fiskal di bawah nilai tukar mengambang masih bagian dari bab kebijakan ekonomi makro terbuka. Oke. Pada bagian ini kita menggunakan penggambaran grafis equilibrium perekonomian terbuka. Ini secara ekstensif untuk menganalisis respon jangka pendek perekonomian terbuka terhadap berbagai jenis guncangan atau shock. Nah, secara khusus kami melihat bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi perekonomian dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas makroekonomi. Model yang kami pelajari adalah varian ekonomi terbuka dari model ISLM yang terkenal itu, dan kita dapat melihat bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi perekonomian. Nah, satu pelajaran yang penting yang kita akan pelajari dalam bab ini adalah bahwa kelayakan dan efektivitas kebijakan ekonomi makro sangat bergantung pada jenis rejim nilai tukar yang beroperasi. Nah, studi kasus hari ini adalah kebijakan fiskal di bawah nilai tukar yang mengambang. Oke. Nah, dalam contoh ini kami mempertimbangkan peningkatan sementara dalam pengeluaran pemerintah. Jadi kita simulasikan pengeluaran pemerintah menaik dari G1 ke G2 dalam ekonomi domestik. Sekali lagi, efeknya tidak permanen, jadi tidak ada perubahan ekspektasi dalam jangka panjang, dan khususnya nilai tukar masa depan yang diharapkan tetap stabil. Nah, analisisnya adalah ada dua kurva panel. Di sini ada A, yaitu kurva ISLM, dan B, pasar forex. Kita mulai dari yang pertama di panel A, bahwa pada diagram ISLM, pasar uang dan pasar barang awalnya berada pada equilibrium di 1 di sini nih. Di sini. Di 1 dengan tingkat bunga I2 dan Y1. Kemudian tingkat bunga di pasar uang juga merupakan return domestik, DR di sini. Domestic return gitu. Di sini di 1 bintang dengan nilai tukar sebesar E1. Oke. Nah, pada panel B itu di titik I1 aksen berarti. Nah, ekspansi fiskal di mana G-nya meningkat dari G1 ke G2 ini akan menggeser kurva IS-nya gitu. IS-nya bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2 ke sini. Nah, menyebabkan tingkat bunga naik ini. Tingkat bunga naik. Oke. Jadi pengeluaran pemerintah ini yang pertama langkahnya menggeser kurva IS ke kanan. Yang kedua mengakibatkan tingkat suku bunga naik dari I2 ke I1. Kemudian return domestik juga bergeser dari DR1 ke DR2 ke sini. Oke, nah dalam panel B ini tingkat bunga yang tinggi ini akan mengimplikasikan bahwa nilai tukar harus terapresiasi. Ini terapresiasi. Ke sini kan, terapresiasi. Karena return domestik yang lebih tinggi, kan nilai tukar menguat. Nah, trade balance-nya malah nanti menurun. Gitu. Nah, ketika tingkat bunga yang tinggi, ini di mana terjadi penurunan investasi gitu kan. Dan ketika nilai tukarnya menguat, di mana ini justru menurunkan neraca perdagangan gitu. Nah, permintaan turun yang berhubungan dengan pergerakan dari kurva LM dari titik 1 ke titik 2 ke sini nih. Jadi 2, nah akibatnya output meluas dari Y1 ke Y2. Jadi saat output meningkat yang keempat itu. Oke. Nah, equilibrium baru tercapai di poin 2 ini. Di kurva ISLM, kalau di kurva pasar forex berarti di 2 aksen. Nah, kesimpulannya apa? Jadi ekspansi dari kebijakan fiskal di bawah nilai tukar yang mengambang adalah efektif. Nah, ini meningkatkan output dalam negeri, tadi Y2 naik kan, kemudian meningkatkan tingkat bunga, menyebabkan apresiasi nilai tukar dan menurunkan neraca perdagangan. Nah, tentu kebalikan dari ekspansi adalah kontraksi dari kebijakan fiskal, dan Anda silakan bisa berlatihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.